ini. Lupa pula selawat dan salam sanjung sajikan kepangkuan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah. Penghormatan kami pada Ibu Kepala SMP dan Divisi KW 16, penghormatan kami kepada wakil bidang kurikulum SMP dan Divisi KW 16, penghormatan kami kepada bidang laboratorium, penghormatan kami kepada wakil kepala bidang OSIS, dan yang kami hormati Bapak Ibu yang sudah menyempatkan diri untuk hadir dalam rangka diseminasi saya tentang budaya positif. Jadi langsung saja, hari ini kita akan berdiskusi dan saya tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif itu apa sebetulnya? Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai itu ada keyakinan universal. Keyakinan universal itu apa? Nanti kita bahas. Yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Budaya positif juga merupakan suatu kebiasaan yang bernilai positif, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, sehingga menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif di lingkungan sekolah adalah tercipta dengan kerjasama dan konsisten dari seluruh stakeholder sekolah yang ada di lingkungan sekolah. Dan untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif yang aman, nyaman, agar murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, budaya positif ini tujuannya bukan membuat anak itu matut atau nurut, tapi di sini jelas dikatakan untuk menumbuhkan karakter murid sehingga menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Seperti itu. Jadi kalau anak-anak sudah kritis, terus sudah ada nilai saling menghormati dalam dirinya oleh anak, kemudian ada tanggung jawab, maka akan terbentuklah budaya positif. Seperti itu. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Harinya kita bahas. Yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keadilan kelas, kepentingan sekolah, dan segitiga restitusi. Nah, ini konsep dari budaya positif. Hari ini kita akan membahas satu persatu. Baik, di sini ada paradigma baru pendidikan dan pengajaran. Perubahan paradigma belajar merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Hari ini kebetulan kita nggak bahas tentang diferensiasi, kita masih ke budaya positifnya. Pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas apa sebetulnya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi Bapak Ibu, sistem paradigma belajar sekarang itu nggak kayak dulu. Nah, dulu kan guru yang menjadi satu sumber. Nah, guru adalah salah satu sumber dulu waktu zaman kita sekolah. Nah, kurikulum merdeka ini, nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa paradigma belajar baru sekarang itu sistem among atau ngemong, di mana kita mendidik dengan pola dengan pola mengomong, asa, asih, asuh, cinta kasih, dan kekeluargaan. Kemudian, Pak Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pembelajaran atau pendidikan itu harus menghamba pada anak. Artinya kita bukan jadi budak di sini, tetapi berhamba pada anak, menjadikan anak sebagai subjek pelajaran, bukan objek pembelajaran. Pembelajaran sepenuhnya berfokus pada apa yang dibutuhkan siswa kita. Seperti itu. Nah, kemudian ada kontrak alam, kontrak zaman, mendidik dengan memperhatikan minat bakat murid. Kita zaman dulu kontrak alam kita kalau dilibas pakai sapu lidi, datar, ya kan bukunya panjang dipukul, kita nggak bisa nurut gitu. Anak sekarang nggak bisa.
saya pun dulu seperti itu bertanya-tanya. Ternyata yang tadi kodrat alam dan kodrat zaman. Kita harus mendidik anak-anak, mendidik anak-anak kita sesuai dengan kodrat zamannya mereka. Seperti itu. Kemudian ada budi pekerti dan record. Apa itu record? Continue, melestarikan, konvergen, menerima, dan konsentris, memadukan. Dan satu lagi ada pusat pendidikan. Pendidikan itu satu paduannya ada antara tiga lingkungan. Apa aja? Keluarga, terus itu lingkungan sekolah, perguruan, dan lingkungan masyarakatnya. Lanjut. Menurut Piaget Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cara memerintah diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi artinya budaya positif ini untuk membentuk suatu budaya positif di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita, maka kita sebagai guru harus merdeka dulu. Artinya bagaimana? Artinya apakah kita sudah bisa memerintah diri sendiri? Apakah ada motivasi internal dalam diri kita untuk supaya kita mau belajar ini, ngajar ini, mendidik ini bukan karena penghargaan, bukan karena dapat punishment, bukan karena nanti dapat ini, tapi motivasinya sendiri apa yang ada dalam diri kita sehingga kita nanti bisa merdeka. Kalau kita sebagai pendidik tidak bisa merdeka, karena saya dulu juga seperti ini, maka kemerdekaan itu pada anak-anak kita tidak akan bisa kita wujudkan. Seperti itu. Kemudian Bapak Piaget Dewantara mengatakan pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya. Jadi pendidikan inilah tempat kita menyemai benih-benih kebudayaan. Menurut Pak Piaget Dewantara, pendidikan itu, ya guru itu ibarat seperti petani. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Jadi kalau kita menanam benih padi, nggak mungkin jadinya jagung, Bapak Ibu. Nah, tapi setelah saya pernah melakukan pembelajaran dengan cara merdeka ini, maka saya mengambil kesimpulan itu menurut saya pribadi, guru itu sebagai pelayan restoran. Pada saat kita duduk di kafe, duduk di di suatu restoran, maka kita kan yang milih menu kita atau pelayannya? Tanya pelanggannya. Kita memilih, kita mau makan nasi goreng, kita mau minum jus jeruk segala macam. Nah, sama seperti pengajar kita mendidik. Jadi pelayan itu bagaimana merusak pelayan itu? Bagaimana kita melakukan, memberikan media-media yang berbeda untuk pembelajaran pada anak-anak kita. Karena anak kita kan ada yang gaya belajarnya audio, visual, kinestetik. Oke, ini saya siskan aja karena kita belum masuk ke situ. Kita pakai budaya positifnya. Nah, ini ada sedikit ada video singkat. Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia
dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan begitu sepenuhnya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1911, lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video. Ini kita udah melihat Bapak video pendidikan pada zaman kolonial dulu. Jadi kita orang Indonesia cuma disuruh diajari batas membaca, menulis dan berhitung. Kenapa? Karena pada zaman dulu, pada zaman kolonial, kita hanya nggak boleh ke orang-orang Indonesia ke sekolahnya, karena dia gampang untuk dijajah seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi ini merdeka, tentang merdeka. Ya, kita next. Nah, ini adalah kodrat alam, kodrat zaman yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Ini ada generasi baby boomer. Terlihat tahun 19 orang-orang yang lahir di tahun 1946 sampai 1960. Itu generasi baby boomer istilahnya. Ada generasi X. Mama saya generasi baby boomer ya. Lahir di 59. Iya, ini generasi X dari 61 sampai 80. Ada generasi Y itu 1981 sampai 1995. Ada generasi Z lahir setelah tahun 1995. Sekarang ya generasi Z. Tapi anak-anak kita Bapak Ibu yang sekarang itu generasi alpha. Nah, bagian ini kurikulum merdeka alpha nggak hadir. Generasi alpha ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, industri aja industri 1.0 itu di mana alat-alat industri itu masih manual semuanya ya. Kemudian berkembang di industri 2.0, berkembang di industri 3.0 dan industri 4.0 ada wifi yang sekarang ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita, misalkan katakanlah kita lahir di generasi X, kita mau ngajar anak kita yang sekarang generasi alpha dengan metode kita ngajar pada saat kita diajarkan. Apa jadinya? Nyambung nggak kira-kira Bapak Ibu? Nggak nyambung. Makanya nggak boleh lagi, bukan nggak boleh ya. Tidak disarankan untuk kalau bisa itu udah lagi berada di generasi X atau di generasi Y ya. Itu ada 2 generasi yang akan kita lompati dan kita masih menggunakan metode yang generasi Y-nya. Nah, bagaimana kalau masih ada guru-guru kita yang mengajar di baby boomer? Ya, berapa lompatan itu dia ke generasi alpha. Seperti itu Bapak Ibu pengertian kodrat alamnya dan kodrat zaman. Jadi mendidiklah sesuai dengan zamannya, kayak kata saya di Abi Thalib ya. Nah, didiklah anak kamu sesuai zamannya. Nah, saya mau nanya nih, apakah hadiah dan hukuman dapat memperbaiki perilaku kita? Perilaku ini tidur di kelas, ya, stres, terus mencuri, berantem, membuli, dan lain-lain seperti itu. Apakah hadiah dan hukuman dapat memperbaiki perilaku ini? Jawabannya nanti. Sebelum kita ke jawaban, ini ada triune brain, ya. Triune brain ini,
ya, ini dia. Kenal dengan istilah otak tiga serangkai dikenalkan oleh Dr. Paul G. MacLean pada tahun 1960-an. Teori ini membagi otak manusia menjadi 3 bagian utama yang berkembang secara bertahap selama jutaan tahun evolusi. Nah, mari kita jelajahi tentang kegiatan ketiga bagian ini dan bagaimana fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita balik ke otak tadi, nih, teori brain. Ini seperti kita berjalan di eskalator yang turun. Kita naik, tapi kita ke eskalator yang turun, kan gak nyampe-nyampe. Seperti itulah nih otak kita. Ini otak kita. Ini kata Dr. Paul tadi ya. Nah, terdiri dari neokortex, limbik, dan brain. Yang paling besar itu neokortex, tapi dia paling lambat untuk berkembangnya. Kenapa? Yang paling cepat yang mana? Ini reptil nih, otak reptil. Ya, insting. Jadi otak reptil ini terletak di sini ya, yang merah ini. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari ya kita menggunakan otak reptil pada saat ini, refleks. Kita dipukul orang, apa kita kejut, kita balas. Misalkan dia naik Honda, mau nabrak pohon, ya kan, kena sempat kering, pasti kita campak Hondanya. Kita langsung lompat. Itu yang bekerja adalah otak reptil kita. Bagaimana dengan otak limbik? Nah, ini emosional atau dan feeling tentang perasaan. Misalkan Bapak Ibu dulu pernah nonton film horor, saking seramnya sampai ke bawah mimpi, ketakutan. Atau Bapak Ibu ketemu kita dengan kawan lama kita, reunian, hahaha. Apa perasaan kita? Senang ya karena ketemu teman lama. Nah, itu yang bekerja otak limbik. Nah, dan yang seharusnya kita gunakan adalah yang harus kita optimalkan itu neokortex, otak berpikir, kemampuan kognitif. Jadi berpikir, bahasa, berhitung itu otak neokortex. Nah, itu harus dioptimalkan itu ya. Oke, hukum kortex bilang bukan efek respon terhadap stimulus yang menghasilkan imbalan, akan diulangi lagi, pasti akan diulangi. Nah, ini benarkah hadiah dan hukuman berhasil membentuk perilaku baik? Kata si Einstein, itu karena orang kebus karena mereka takut akan hukuman dan berharap reward, maka ya itu nggak ada apa-apanya. Kemudian salah seperti itu. Kenapa? Karena motivasi eksternal menggunakan hukuman. Terus jangka pendek yang menemukan nilai dari perilaku baik. Terus berharap imbalan. Terus tidak belajar konsekuensi. Next. Nah, ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu memuaskan karakter. Ini miskonsepsi Bapak Ibu ya. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi ada stimulus respon lawan teori kontrol tentang pandangan dunia. Stimulus respon tentang dunia kontrol, tentang dunia. Kebutuhan kita sama, tapi teori kontrol tentang dunia bilang kebutuhan kita nggak sama, berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Nanti ini saya belajar dengan lama. Ya Bapak Ibu, jadi gimana caranya biar kita mau mengapresiasi kinerja anak-anak? Karena anak-anak atau udah mereka udah melakukan hal baik. Ini dia, ada pembuka nilai kebajikan dan situasi. Jadi bisa kita contoh seperti ini. Kemarin saya Ibu perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong kawan kamu di kelas. Nah, itu udah sebuah reward, tapi bukan yang fisik. Atau saya menghargai kepedulian kamu pada saat membantu teman-temanmu dalam tugas kelompok. Nah, saya juga terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu membuat berkas yang percaya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mengucapkan terima kasih pada anak-anak, maka sertakan juga nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang paling dasar ada di profil pelajar Pancasila. 6 dimensi itu bisa ditambahkan, bisa nilai kebajikan percaya diri dan lain-lain sebagainya. Saya mau menghormati itu. Skip ya. Ini lanjut motivasi perilaku manusia. Kadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Menurut Cynthia Gosset, dalam
dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia itu dia ada 3 motivasinya. Kenapa? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya kita berperilaku. Yang kedua ada untuk mengharapkan imbalan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam budaya positif, disiplin siswa positif yang kita laksanakan, maka kita harus berpacu pada 3 motivasi perilaku manusia, tapi yang poin ketiga. Anak-anak kita itu harus mampu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka melakukan bukan aturan lagi sekarang namanya Bapak Ibu ya, tapi kayak kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu dibuat dari kata-kata negatif, contoh dari aturan. Aturan itu kan berisi misalkan dilarang rambut panjang, dilarang memakai sepatu putih, dilarang buang sampah sembarangan. Tapi kalimat itu diganti menjadi kesepakatan, membuang sampah pada tempatnya, berpenampilan rapi dan bersih, menjaga keindahan kelas dan lain-lain. Kemudian setelah kita dapat itu kesepakatan, kita buat keyakinannya. Contoh, membuang sampah pada tempatnya itu nilai apa yang ada di situ? Misalkan tanggung jawab. Jadi anak-anak pada saat mereka lihat sampah udah dipungut karena mereka udah tertanam nilai tanggung jawab pada dirinya. Nah, Bapak Ibu guru hebat, pernahkah kita berada dalam sebuah situasi di mana kita sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi kita, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Bahkan kita melakukan kesalahan di sini ya bahasanya. Mengapa Anda tetap memilih melakukannya? Padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan. Apakah kita mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan ada kerugian secara finansial? Apa prinsip-prinsip yang kita perjuangkan dan kita lindungi? Pada saat itu kita sedang menjadi orang seperti apa? Misalnya kita lagi buat kesalahan, terus kita marah-marah. Di sini nih, kenapa kita marah-marah? Oh, mungkin kita merasa dirugikan. Terus di sini prinsip apa? Nah, nanti barulah masuk namanya kebutuhan dasar manusia. Kenapa orang marah? Mungkin karena aku pengen dihargai, power. Kenapa anakku caper, cari perhatian? Oh, mungkin dia kebutuhan dasar yang belum dipenuhi itu kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Jadi mereka cari perhatian. Kenapa ada orang gosipin kita? Nah, seperti itu. Mungkin dia kurang kasih sayang dari lingkungannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini hanya bahan refleksi saja. Kemudian Bapak Ibu guru, sebagai seorang guru, saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah kita datang tepat waktu itu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian membuat surat peringatan? Nah, inilah yang menghindari ketidaknyamanan tadi. Atau kita ingin mendapatkan pujian dan mendapat penghargaan. Nah, ini mendapatkan imbalan dari orang lain. Atau kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri kita sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Karena kita percaya tindakan kita sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid kita. Nah, ini poinnya menghargai nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan kita? Atau bahkan kombinasi dari kedua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Nah, itu kita bisa jawab sendiri. Ya, pertanyaan saja. Nah, ini Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu dia tidak terencana, tiba-tiba. Ya kan? Kemudian murid nggak tahu apa yang akan terjadi. Terus bersifat satu arah. Dan hukuman itu pasti ada fisik, seperti membuli baik fisik maupun verbal. Jadi Bapak Ibu kalau kita bilang gitu aja nggak bisa, bodoh kali, padahal ngomong ya, bukan dicubit, itu udah termasuk satu hukuman katanya. Nah, konsekuensi bagaimana? Nah, ini disepakati, makanya tadi kita harus buat keyakinan kelas. Dan tempel ada konsekuensinya bagaimana. Nah, ini murid tetap dibuat tidak nyaman, memang sikap guru selalu terburuk murid. Kalau kita belum bisa tahap restitusi, setidaknya kita bisa konsekuensi. Tapi kalau hukuman Bapak Ibu, sebaiknya tidak usah lagi kita gunakan. Nah, seperti itu. Nah, restitusi itu apa nih? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, bukan menebus kesalahan. Nah, proses kolaboratif mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nah, jadi kok dia udah kita restitusi, solusinya sama anak tersebut, bukan dari kita yang menawarkan. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, hukuman menyakitkan, tidak nyaman. Nah, seperti itu dan saya share aja. Nah, ini ada dengan identitas sukses. Nah, kalau dia gagal masih ada hukumannya di sini. Tapi kalau konsep disiplin dengan identitas yang sukses, ini ada restitusi dan konsekuensi. Itu Bapak. Nah, ada sedikit
mencatat di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah bersekolah. Itu hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Kita cek hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman ya karena fisik. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Kemudian, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena dia nggak pernah pakai sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan bola basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lanjut konsekuensi. Bapak Ibu yang udah mengerjakan disiplin positif di PMF, saya yakin dan percaya sudah paham. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikannya. Jadi, kalau dulu saya pribadi itu sering menggunakan hukum, penghukum, dan pembuat rasa bersalah. Nah, kalau udah habis cara kita langsung membuat rasa bersalah, ternyata tidak baik. Ternyata beberapa belakangan ini saya menerapkan posisi kontrol manajer ke anak-anak. Insya Allah memang tidak langsung dalam 1 hari 2 hari berubah Bapak Ibu, karena kita ini agen perubahan pendidikan yang akan untuk generasi 5-10 tahun kemudian. Jadi bukan sekarang kelihatannya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kalau ada anak yang nggak pakai sepatu warna hitam, biasanya kita seringnya buka sepatu kan. Nah, mudah-mudahan sekarang kita udah, biasa juga gitu. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa lebih ke kenapa dia bisa pakai sepatu warna selain itu. Balik lagi ya, kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar apa yang belum dia penuhi tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti bagaimana kita mengambil atau cara menerapkan supaya nggak ke penghukum, membuat merasa bersalah. Nanti ada namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu. Nah, ini menjadi manajer, ya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Silakan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini ada keyakinan sekolah. Untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi?
Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan atau power. Senang dia, kawan takut sama aku nih. Gitu. Jadi dia mungkin selama ini dia sering dibully, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi ada anak-anak yang bisa memerintah, karena itu kebutuhan dasarnya tadi akan kekuasaan belum terpenuhi. Kemudian dia alasan yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, ia ingin mencoba menganukannya yang beraneka ragam. Maka, si Tobi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan freedom, kebebasan tadi. Lanjutnya, karena ia melakukannya iseng-iseng aja. Ada anak ini, ia menikmati ekspresi kawan-kawan yang kesal. Ada tuh anak iseng tuh, suka buat ketika dia marah-marah. Berarti dia sedang apa? Kebutuhannya akan kesenangan. Jadi itu, jadi banyak kebutuhan dasar apa? Jadi Bapak Ibu nanti ini ada lebaran kuesioner, ya. Nanti bisa saya share juga di grup, Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Jadi nanti di sini ada, bisa kita kasih ke anak-anak kebutuhan dasar apa yang mereka yang harus dipenuhi. Apakah kebebasan tadi? Apakah freedom, kekuasaan? Apakah ada cinta kasih sayang? Atau kesenangan dan lain sebagainya. Jadi itu seperti itu ya. Karena dari sini dikali-kali baru kita jumlahkan. Oh ternyata sih kebutuhan dasarnya selama ini dia cinta kasih sayang kurang. Ini perlu dirangkul lagi, dikasih curahan cinta dari kita Bapak Ibu guru hebat. Seperti itu. Kemudian ini ada perilaku siswa, memukul teman yang menghinanya. Ini kebutuhannya kekuasaan. Pertanyaan pada siswa, kita tanya sama anak-anak, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan kamu tanpa melakukan kekerasan? Nah, nanti itu ada sedikit resolusi caranya. Menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Nah, seperti itu. Jadi kita lanjut aja ke 5 posisi kontrol ini yang seru Bapak Ibu ya. Nah, seru juga. Posisi kontrol kita tuh ada 5 Bapak Ibu. Apakah kita di salah satu antara ini? Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat naskah bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Dari kelimanya kira-kira mana ya yang terbaik buat kita? Oke, kita tonton videonya lagi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat
Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Banyak sekali kekurangan saya harus mengakui itu. Saya sampai hari ini, sampai detik ini saya masih banyak sekali kekurangannya, masih jauh. Cuman yang satu yang saya pertanyakan, mungkin ada solusi dari Bu Rizka sehingga saya bisa memperbaiki diri saya ke depannya. Saya karena terkadang kita kan ada karakter anak ini beda-beda nih. Nah, terkadang saya kesulitan ada anak yang sepertinya manipulatif. Kalau ada skincare mahal kan, satunya skincare mahal. Nah, ketika dia manipulatif, dia mengatakan bahwa misalnya kata Ibu A boleh nih gini, kata Ibu B gini, atau misalnya saya udah nih selesaikan sama Ibu A nih. Misalnya wali kelas nanya nih, udah selesai nilai kamu, saya terkait rapor. Udah sama Bu Santi, udah kata Bu Santi udah selesai, besar. Padahal nyatanya belum. Nah, jadi terkadang saya menemui ada beberapa, saya nggak bilang ini, beberapa anak yang seperti itu. Padahal waktu kita konfrontasi ke yang bersangkutan atau ke yang ini nggak ada gitu. Nah, jadi seperti apa menyikapinya dengan benar? Karena terkadang kan nanti jatuhnya seperti kita pas kita konfrontasi dengan dia, kamu gini, nanti jatuhnya seperti membuli si anak. Nah, itu saja pertanyaan saya, nanti yang lainnya di luar. Banyak soalnya list pertanyaannya. Oke Bu Sri, terima kasih. Tepuk tangan dulu Mbak Bu Sri, pertanyaannya Ibu Sri ya. Oke, jadi sedikit saya juga masih dalam proses belajar Bapak Ibu. Jadi kita tadi seperti memanipulasi. Kenapa dia kayak gitu? Berarti ada ketentuan dasar apa yang harus kita penuhi Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa kita asesmen ulang Bu Sri diagnostiknya dalam kuesioner. Kebutuhan dasar apa yang dia perlu, terus mungkin bisa pendekatan. Mungkin selama ini dia cari perhatian,